Kita tutup kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena lewat puji-pujian ini mengingatkan kami betapa baiknya dan betapa besarnya kasih Tuhan, di mana Tuhan memanggil kami orang-orang yang berdosa, supaya kami yang berdosa ini tidak dihukum, yaitu oleh karena dosa kami, melainkan kami memperoleh hidup yang kekal sebagaimana yang Tuhan sudah janjikan. Kami bersyukur, dan di mana sekarang Tuhan mau berbicara lebih jauh kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini. Kiranya Roh Kuduslah yang akan memakai seluruh hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman. Kami pun menyerahkan juga seluruh jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing, dan juga orang-orang yang melihat secara langsung tayangan ini. Kiranya Tuhan jugalah yang akan bekerja dalam hati mereka, menarik hati mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Sebagaimana dengan tema yang kami usung hari ini, yaitu hubungan yang dipulihkan. Kiranya Tuhan berkemurahan. Kami bersyukur dan kami bersama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan kembali dulu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai hubungan yang dipulihkan, tentu pastinya ada hubungan yang sebelum ini ada diceritakan dipulihkan, berarti hubungan itu sudah retak ataupun sudah rusak. Lalu sebelum hubungan itu rusak, berarti sebelumnya hubungan itu baik. Dan hubungan itu bisa kita katakan intim dengan Allah. Kita akan mempelajari hari ini sehubungan tentang hubungan yang dipulihkan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-6. Nanti kita akan membandingkan ke dalam kitab Kejadian. Sekarang kita bersama-sama membaca Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing. Mari kita membaca ayat ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, maka jemaat bersama-sama ayat yang genap, demikian sampai ayat yang ke-23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Kalau kita memperhatikan, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di mana jemaat yang ada di Roma ini adalah jemaat yang bukan dilayani ataupun yang bukan dirintis oleh Paulus. Namun, siapakah yang merintis pelayanan yang ada di kota Roma? Ini menjadi perbincangan, dan ini banyak yang menyatakan, para teolog, bahwa ini adalah orang-orang yang langsung mendengar kebenaran firman pada hari Pentakosta, di mana Petrus berkhotbah dan lebih kurang 3.000 orang bertobat. Maka dari mereka ini yang sudah bertobat, terpencarlah mereka, dan salah satunya mereka yang datang dari Roma. Maka orang-orang inilah yang kemudian melayani, yaitu orang-orang yang ada di kota Roma. Sehingga tanpa terasa jemaat ini berkembang. Bahkan Paulus sampaikan dalam pasal 1 bahwa iman dari jemaat ini tadi, yaitu tersiar ke seluruh dunia. Bisa kita bayangkan bahwa pelayanan yang dirintis oleh jemaat ataupun oleh orang yang percaya kepada Tuhan ini ternyata bisa berkembang, dan iman mereka tidak kalah dengan yang dilayani oleh langsung rasul-rasul. Jadi bisakah kita katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, status mereka sebagai jemaat bisa kemudian membuka suatu pelayanan dan pelayanan itu berkembang? Bisa. Ketika orang itu taat kepada Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan, Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat yang ada di Roma. Paulus juga belum pernah berbicara, apalagi mereka video call. Belum pernah. Tapi bagaimana ketika Paulus mendengar, yaitu berita-berita tentang jemaat yang ada di Roma, karena Paulus adalah rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat, maka Tuhan menggerakkan Paulus untuk bisa mengirimkan surat kepada jemaat ini. Dan dalam pasal yang ke-6 yang kita baca hari ini, kita dapat mempelajari ini adalah surat yang dikirim oleh Paulus yang menekankan, yaitu mengenai 2 macam perhambaan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekarang ini dituntut oleh Tuhan. Setelah percaya itu, dia diperhamba oleh siapa? Banyak orang-orang yang sudah percaya, dia kembali menghambakan dirinya kepada dosa yang sudah pernah ditinggalkannya. Dosa di mana selama dulu sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia melayani dosa dan dia menjadi hamba dosa. Maka Paulus sangat tegas menegur jemaat yang ada di Roma ini supaya mereka itu mengerti status mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan ataupun yang telah percaya kepada Tuhan. Maka mereka tidak boleh hidup dalam dosa, melainkan mereka harus menjadi hamba kebenaran. Ataupun dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 22 disebut di sini menjadi hamba Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia wajib dan harus menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran maksudnya bagaimana? Dia tunduk kepada kebenaran dan hidup dalam kebenaran firman. Maka kita akan mempelajari hari ini bagaimana sebelum hubungan ataupun bagaimana jemaat ini sebelum mereka yaitu menjadi hamba Allah ataupun hubungan mereka sudah dipulihkan. Maka kita akan melihat dalam kitab Kejadian. Ini kita akan kembali melihat sejarah di mana manusia yang pertama belum jatuh ke dalam dosa. Maka apakah yang terjadi? Mari kita memperhatikan kitab Kejadian dalam pasal yang kedua.
Saya akan membacakan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal yang kedua ini kita membaca bahwa ini adalah pengalaman, yaitu Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Maka bagaimanakah di sini kita dapat melihat hubungan Adam dengan Allah? Maka hubungan Adam dengan Allah hubungan yang begitu intim, begitu erat. Maka ini disebut antara Adam dengan Allah ada suatu persekutuan yang begitu erat. Sehingga ketika Allah memberi perintah, Allah berfirman kepada Adam. Yang artinya bagaimana? Kalau kita memperhatikan di sini hubungan yang intim dengan Allah, ataupun mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, di mana Allah itu berfirman kepadanya. Allah itu berbicara secara khusus kepadanya. Jadi yang dikatakan hubungan yang intim, tentunya Allah berbicara secara khusus kepada dia, bukan hanya dia yang berbicara kepada Allah melalui doa-doanya pada zaman sekarang ya. Ya, kalau pada zaman dulu tentu Adam langsung yaitu berbicara dengan Allah. Dan ayat yang kita baca tadi ini adalah Allah yang langsung berbicara kepada Adam. Ini tidak melalui perantara, dan pada saat itu belum ada Alkitab. Maka kalau kita memperhatikan, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Siapakah manusia di sini? Ini adalah Adam. Karena Adam itu artinya manusia. Lalu kalau kita memperhatikan di sini, Allah memberi perintah ini jelas kepada Adam supaya Adam sebagai yang dikatakan orang ataupun manusia yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dia harus membuka telinga dan dia harus membuka hatinya supaya firman yang telah dia dengar dari mulut Allah itu disimpannya, dan itu yang menguasai seluruh hidupnya. Sehingga kalau kita memperhatikan hubungan yang baik di sini antara manusia dengan Allah sangat jelas, di mana Allah itu dengan nyata-nyata bertanggung jawab penuh atas hidup Adam. Dalam hal apa saja Allah bertanggung jawab penuh? Kalau nanti kita membaca, di sini dituliskan bahwa Allah selain menciptakan Adam pada hari yang ke-6, bukan pada hari yang pertama, yang artinya apa? Bahwa segala sesuatu Allah sudah siapkan, yaitu untuk manusia. Lalu kalau nanti kita juga memperhatikan di sini bahwa Adam ditempatkan Allah di Taman Eden, taman di Eden. Jadi di sini bukan Adam yang membentuk taman itu dan menanam pohon-pohonan, tetapi Allah lah yang sudah membuat itu semua. Lalu Adam ditempatkan di sana untuk apa? Tujuannya dalam ayat yang ke-15 Kejadian pasal 2, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam di sini disuruh oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberi perintah supaya Adam itu bekerja. Maka setelah jatuh ke dalam dosa, pekerjaannya semakin susah. Ya.
Sebelum dia jatuh ke dalam dosa, Allah memberi perintah supaya dia mengusahakan dan memelihara taman di Eden itu. Kalau kita memperhatikan di sini, inilah hubungan yang begitu baik antara Allah dengan manusia. Namun, kalau kita memperhatikan lagi bahwa ketika Adam sudah diberikan pendamping, yaitu Hawa, ini pun kembali kita harus mencatat bahwa ini poin penting. Allah jugalah yang menjadikan pendamping bagi Adam. Bukan dari tulang rusuk kerbau ataupun sapi, tapi langsung dari tulang rusuk Adam. Inilah yang sepadan dengan dia. Bukan dari tulang rusuk kita katakan binatang, tapi langsung dari tulang rusuk Adam. Inilah yang benar. Maka ini cocok untuk Adam. Dan kalau kita memperhatikan, sebelum Adam Hawa itu dijadikan oleh Allah, maka Allah membuat Adam itu tidur nyenyak. Jadi Allah tidak mengambil tulang rusuk Adam itu dalam keadaan Adam itu sadar. Karena Adam bisa nanti teriak-teriak kesakitan. Iya. Tapi dalam keadaan dia tidur nyenyak. Maka ini jugalah yang dilakukan oleh para medis ataupun oleh manusia. Untuk manusia itu dibedah ataupun diambil salah satu kita katakan organ tubuhnya, maka dia pun harus tidur nyenyak ataupun dibius kalau pada zaman sekarang. Barulah diadakan pembedahan itu. Nah, ini semua menceritakan tentang apa yang Allah buat pada zaman dulu, maka itu jugalah yang diperbuat oleh manusia. Ini ketika Adam dan Allah memiliki hubungan yang sangat baik. Lalu Allah memberikan perempuan itu, Allah memberikan Hawa menjadi pendamping Adam. Jadi Adam bukan kita katakan di sini berusaha mencari-cari di antara binatang, lalu karena tidak dapat maka dia memperistrikan binatang. Tidak demikian. Tapi Allah sendirilah yang sudah memikirkan hal itu dan menempatkan pasangan Adam yaitu Hawa menjadi penolong bagi dia. Namun sayang sekali penolong ini kemudian bukan menolong dia untuk semakin dekat dengan Tuhan, melainkan kalau kita membaca dalam pasal yang ketiga, ular datang, setan memakai ular karena setan tahu bahwa yang paling lemah imannya antara Adam dengan Hawa adalah si Hawa itu. Mengapa? Karena Hawa tidak langsung mendengar firman dari Tuhan, tetapi dia mendengar firman dari Adam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau nanti kita memperhatikan dalam pasal yang ketiga, maka kita menemukan di sini dialog perbincangan antara ular dengan si Hawa. Dan kita memperhatikan inilah pada akhirnya yang membuat hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak. Apa yang membuat hubungan itu menjadi rusak adalah dosa. Kalau kita melihat lagi di sini, yang dipakai oleh setan siapa? Hawa. Hawa yang seharusnya menjadi penolong bagi Adam, namun kemudian dialah yang merusak. Jadi betapa berbahayanya apabila dalam rumah tangga seorang istri yang seharusnya menjadi penolong, kemudian dialah yang menghancurkan. Jadi bagi pemuda-pemudi yang belum menikah, pikirkan baik-baik ya. Jangan asal-asalan pokoknya aku cinta, itu berbahaya. Karena cinta itu tidak lama prosesnya. Kalau nanti dia sudah mulai terjadi perubahan dalam fisiknya, cintanya bisa luntur ataupun hilang. Jadi kalau nanti kita memperhatikan dalam ayat ini, kembalilah. Kalau bagi pemuda-pemudi, berdoalah supaya Tuhan yang memimpin dan mempertemukan dengan tulang rusuk yang tepat ataupun pendamping yang tepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hawa mendengarkan firman dari Adam. Hawa juga mendengarkan perkataan iblis melalui si ular. Sama-sama ada perkataan yang didengarnya. Ada perkataan dari Tuhan, ini dari Adam. Ada perkataan dari setan melalui ular. Maka perkataan yang manakah yang didengarkan oleh Hawa? Ternyata yang didengarkannya adalah dari si ular, yaitu perkataan setan. Maka perkataan setan inilah yang masuk ke dalam pikirannya, menguasai seluruh hidupnya, yang menimbulkan rasa curiga terhadap Allah. Sehingga firman yang telah didengarnya dari Allah itu pada akhirnya tidak lagi mendapat tempat dalam hatinya. Melainkan bagaimana di sini firman itu telah digeser melalui ada perkataan yang baru yang didengarnya dari setan. Maka muncul yaitu kecurigaannya terhadap Tuhan. Karena apa? Karena setan sendiri datang dengan tipu daya. Setan datang dengan begitu banyak kebohongan, menawarkan kepada Hawa bahwa apabila dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah itu yang ada di tengah-tengah taman, maka iblis berkata bahwa Hawa akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Maka ada seorang hamba Tuhan pernah berkata, dia sampaikan bahwa musuh terbesar manusia bukan lagi yaitu COVID-19. Lalu apa musuh terbesar manusia? Adalah diri manusia itu sendiri. Mengapa? Yaitu manusia ingin menjadi seperti Allah. Inilah yang menjadi musuh yang terbesar dalam diri manusia ketika manusia ingin menjadi seperti Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang artinya apa? Dia sendiri yang ingin mengatur hidupnya. Dia sendiri yang ingin mengatur hidup anak-anaknya, hidup cucu-cucunya, hidup seluruh keluarganya. Dialah yang menjadi Allah bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah musuh terbesar manusia, yaitu ketika manusia itu ingin menjadi seperti Allah, dan ini sangat berbahaya. Maka kalau kita memperhatikan ketika Hawa mendengar perkataan setan, maka perkataan setan itu yang menguasai seluruh hidupnya, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak lagi mempercayai perkataan Tuhan. Maka dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, sehingga mengakibatkan apa? Dosa. Hubungan yang baik dengan Allah tadi menjadi rusak. Hubungan yang baik dengan Allah tadi menjadi kacau. Dari mana kita ketahui akan hal itu? Dari Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita membaca, yaitu dalam ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan yang tadi begitu intim, hubungan yang tadi begitu baik dengan Allah, sekarang rusak. Oleh karena apa? Oleh karena manusia memiliki keinginan ingin menjadi seperti Allah. Maka manusia sekarang sudah melawan Allah. Manusia sudah melakukan dosa. Kalau nanti kita memperhatikan dalam ayat ini, maka ada satu ketakutan dalam diri Adam dan Hawa ketika Allah datang ke dalam taman di Eden. Padahal sebelumnya ketika Allah datang ke taman di Eden itu, mereka sangat senang. Ada hubungan yang begitu erat dan hubungan yang
baik antara Allah dengan manusia. Namun setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka takut berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kalau nanti kita memperhatikan di sini, strategi setan sangat mantap. Mengapa? Karena setan tidak datang menjumpai Adam. Setan tidak berusaha, yaitu melalui Adam, supaya Adam memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Melainkan kalau kita memperhatikan di sini, Adam tidak mendengarkan apa kata setan, karena setan memang tidak berbicara kepadanya. Lalu bagaimana? Setan memakai perempuan yang ditempatkan oleh Tuhan di sampingnya. Maka ketika Hawa yang memberikan buah itu kepadanya, dia tunduk, dia takluk kepada perempuan itu. Itulah sebabnya maka banyak orang berkata dalam rumah tangga, apabila rumah tangga itu kacau, itu semua karena perempuannya yang tidak benar. Ya, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Bapak Ibu lah yang memikirkannya. Ya. Tapi banyak orang yang berkata seperti itu, bahwa apabila dalam rumah tangga itu kacau, itu oleh karena perempuannya tidak memegang peranan yang benar. Maka memang ada juga peribahasa yang berkata, di balik yaitu kesuksesan seorang pria itu tidak bisa lepas dari seorang wanita yang ada di belakang. Jadi seorang wanita bisa menghancurkan, seorang wanita juga bisa memperbaiki. Maka peranan seorang wanita sangat besar dalam rumah tangga. Ya. Inilah yang kita baca dari kisah Adam dan Hawa. Maka ternyata kita memperhatikan di sini bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa bukan karena pengaruh setan, tapi karena Adam mendengarkan apa kata istrinya. Itu terdapat dalam ayat mana? Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia, Kejadian pasal 3 ayat 17, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Ini jelas Tuhan katakan, engkau mendengarkan perkataan istrimu, bukan perkataan si ular ataupun perkataan setan. Hubungan yang baik antara Allah dengan manusia sekarang sudah rusak. Siapa yang merusaknya? Di sini setan datang merusak hubungan itu. Maka kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, setan selalu datang untuk merusak hubungan yang baik dengan Allah. Kehadiran setan itu selalu mengacaukan dan menghancurkan, yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Seseorang yang sudah mendengar firman, sekarang setan datang, juga setan menyampaikan perkataannya, maka sekarang manusia itu memilih perkataan setankah atau perkataan Tuhan yang didengarkan. Maka penulis Ibrani berkata dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang kedua, bahwa orang-orang Israel itu sudah mendengar, yaitu firman. Begitu juga kita pun mendengar firman, kata penulis Ibrani. Namun firman yang didengar oleh bangsa Israel itu tidak berguna bagi mereka. Mengapa? Karena firman yang mereka dengar itu tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Sehingga firman itu hanya sebatas pengetahuan dan tidak merubah seluruh hidupnya. Maka Hawa dia tahu firman, tapi firman yang sudah didengarnya itu tidak menjadi keyakinan dalam hidupnya. Betapa berbahayanya seseorang kalau banyak tahu firman, tapi dia tidak mempercayai akan firman itu. Saya ulangi kembali, betapa berbahayanya seseorang apabila dia sudah tahu
banyak firman, tapi dia tidak percaya terhadap firman yang sudah dibaca ataupun yang didengarnya. Maka setan akan datang. Bagaimana supaya hubungan antara manusia dengan Allah itu akan terus rusak dan kacau. Kehadiran setan di Taman Eden mengacaukan hubungan manusia dengan Allah. Dan kalau kita melihat lagi dan kita membaca, dan kita akan menemukan di sini bahwa oleh karena dosa, maka ada satu ketakutan dalam diri Adam dan Hawa untuk berjumpa dengan Allah. Ada ketakutan dalam diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagaimanakah di sini cara Allah memperbaiki hubungan yang sudah rusak tadi? Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-8 dan dalam ayat yang ke-9 itu, di mana Allah datang menjumpai mereka. Dan Allah dalam ayat yang ke-9 memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap memperhatikan manusia. Mengapa? Karena manusia itu adalah ciptaan yang tertinggi. Karena manusia itu adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Sekarang manusia tidak lagi mendengarkan apa kata Allah, sehingga hubungan yang baik tadi menjadi rusak. Namun walaupun demikian, Allah tetap memikirkan manusia. Sehingga dalam ayat yang kita baca hari ini, kita memperhatikan di sini Allah yang datang menjumpai mereka. Allah yang datang menjumpai mereka dan berfirman, "Di manakah engkau?" Apakah Allah tidak tahu di mana mereka? Jelas Allah tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Sudah tahu kenapa ditanya? Karena Allah di sini menuntut kejujuran mereka. Bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tahu. Tapi Allah menuntut kejujuran mereka. Lalu kalau kita membaca lagi di sini, Allah bukan hanya menjumpai mereka, tapi bagaimana Allah juga yaitu memberikan jalan keluar kepada mereka. Apakah jalan keluar? Untuk membuat hubungan yang sudah rusak tadi menjadi baik kembali, yaitu Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sedang menceritakan, yaitu dinubuatkan mengenai kedatangan Kristus ke dalam dunia, di mana Kristus yang akan datang, yaitu Dia akan mati di atas kayu salib dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di sini diceritakan kepada Adam, ini langsung Allah yang menyampaikan kepada mereka bahwa ada jalan keluar dari dosa. Apakah jalan keluar itu? Bahwa Kristus akan datang untuk membuat hubungan yang sudah rusak tadi menjadi baik kembali. Hal itu diperjelas dalam ayat yang ke-21. "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, apakah mereka tidak berpakaian? Sebelumnya tidak. Dalam pasal yang kedua, dalam ayat yang terakhir dituliskan bahwa mereka telanjang, namun mereka hidup dalam kemuliaan Allah. Mereka tidak merasa malu. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka sudah merasa malu satu dengan yang lain, apalagi terhadap Allah. Maka bagaimana cara mereka untuk menutupi kekurangannya tadi? Maka mereka mengambil daun pohon ara. Daun pohon ara ini sedang menceritakan dalam keselamatan nanti, bahwa inilah cara yang dipakai oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya. Dan cara yang dipakai oleh manusia ini berbentuk jasa. Mengapa?
Karena Adam dan Hawa lah yang mengambil daun pohon ara itu dan membuat cawat bagi mereka untuk menutupi kekurangannya. Ada jasa mereka di situ. Tetapi dalam ayat yang ke-21, kalau kita membaca tadi bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Jadi Allah membuat pakaian bagi mereka satu-satu. Untuk Adam dan Hawa, dari manakah pakaian itu? Dari kulit binatang. Lalu, apakah binatang yang dikuliti itu tidak dibunuh terlebih dahulu? Pasti dibunuh. Binatang itu harus dibunuh, lalu kulitnya diambil untuk menutupi kekurangan Adam dan Hawa. Lalu bagaimana dalam ayat yang ke-21 ini? Allah juga yang mengenakannya kepada mereka. Maka benarlah dalam perjanjian baru bahwa keselamatan itu benar-benar anugerah. Bukan hasil daripada perjuangan Adam dan Hawa. Di sini jelas Allah yang menguliti binatang itu. Lalu Allah yang mengenakannya kepada mereka. Perhatikan dalam ayat yang ke-21 itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi pakaian pada saat itu dari kulit binatangnya, inilah yang kuat dan tahan lama. Bukan dari daun pohon ara. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah cara Allah memperbaiki hubungan yang sudah rusak tadi? Cara yang dipakai oleh Allah di sini yaitu dengan cara Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang memikirkan jalan keluar, dan Allah itu sendiri yang membuat, yaitu syaratnya di mana melalui Kristus. Maka dalam ayat yang kita baca dalam kitab Roma tadi, kita kembali ke dalam kitab Roma tadi, di mana dalam ayat yang kita baca tadi, di sini jemaat yang ada di Roma sudah memahami, mereka sudah tahu jalan keluar yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa keselamatan itu anugerah dan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain supaya manusia bisa diselamatkan, hanya melalui pribadi Yesus Kristus. Karena itu bagaimana Paulus menegur jemaat ini, walaupun jemaat ini belum pernah berjumpa dengan dia secara pribadi. Karena Paulus mendengar yaitu tentang mereka, maka Paulus akhirnya menuliskan surat ini kepada mereka. Bahwa orang-orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, maka bagaimana sekarang dia tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang telah diselamatkan, dia tidak lagi hidup menjadi hamba dosa. Itulah dalam ayat yang kita baca dalam Roma pasal 6, dalam ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kalau kita membaca dalam ayat ini, jelas bahwa keselamatan itu Allah yang memikirkan, Allah yang mengerjakannya bagi manusia. Lalu bagaimanakah dari pihak manusia? Dari pihak manusia tinggal menyambut, menerima keselamatan yang Allah sudah tetapkan di dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu bukan hasil dari usaha manusia, tapi keselamatan itu adalah hasil dari Allah sendiri yang memikirkan dan mengerjakannya. Maka manusia tinggal menyambut. Adam dan Hawa, bukan dia yang mengejar-ngejar binatang lalu menyembelihnya, menguliti binatang itu dan mengambil kulitnya. Tidak demikian. Tapi Allah yang mengerjakan itu. Allah yang menyembelih binatang itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Harus ada yang dikorbankan. Untuk menutupi kekurangan Adam dan Hawa, binatang harus disembelih. Harus ada darah yang ditumpahkan. Maka ini benar seperti yang disampaikan oleh penulis Ibrani.
Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah harus datang dari sorga ke dunia ini. Untuk apa? Dia harus datang untuk mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, supaya kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Allah lah yang berinisiatif, dan Allah lah yang memang jelas-jelas, yaitu mati di atas kayu salib. Dan kematiannya itu bukan oleh karena Pilatus, bukan juga oleh karena orang-orang Yahudi, tapi kematian Yesus itu jelas karena memang Dia sendiri yang telah menyerahkan dirinya menjadi korban. Dia sendiri yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita manusia. Itu dilakukannya bagi saudara dan saya supaya kita jangan binasa. Maka setelah orang-orang yang diselamatkan itu ditebus dari dosanya, maka sekarang Allah menuntut dia tidak boleh menjadi hamba dosa. Lalu bagaimana? Dalam ayat yang ke-17 tadi dijelaskan bahwa syukurlah kepada Allah. Dahulu, ini perhatikan ada kata dahulu. Ya, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau supaya orang-orang yang telah diselamatkan, dia harus menjadi hamba kebenaran. Dia tidak lagi menjadi hamba dosa, dia tidak lagi menjadi budak dosa, tapi dia menjadi budak kebenaran. Dia harus memperhambakan diri kepada Allah, bukan lagi kepada dosa. Maka sebagaimana orang dalam ayat yang ke-19 dahulu menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, maka sekarang orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, maka dia harus menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Allah mau supaya orang yang telah diselamatkannya itu dari hari ke hari dia harus semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Sehingga gambaran Allah di dalam dirinya itu akan semakin jelas. Tapi apabila orang yang percaya kepada Tuhan, dia setelah percaya, dia kembali hidup dalam dosa, maka bukan Allah yang akan jelas dilihat orang dalam hidupnya, melainkan dia lebih parah daripada hidupnya yang dahulu. Maka dia akan kembali dipakai oleh dosa, dia akan kembali dipakai oleh setan. Orang yang telah percaya tidak boleh hidup untuk dirinya. Apabila dia hidup untuk dirinya dan keluarganya, dia tidak menghambakan diri kepada kebenaran, dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan, maka setan yang akan memakai dia. Maka apabila setan memakai orang yang percaya, dia tidak akan berguna di hadapan Tuhan. Maka setanlah yang akan berkuasa atas hidupnya untuk membawa dia kepada hal yang memalukan. Sehingga dia akan malu kepada dirinya sendiri. Dan dia akan kembali mengalami seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, takut berjumpa dengan Allah. Dia akan merasa malu dengan dirinya. Mengapa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Lalu dikatakan juga dalam ayat yang ke-22 bahwa orang yang telah dimerdekakan dari dosa, maka bagaimana di sini dia disebut yaitu menjadi hamba Allah. Jadi yang dikatakan hamba Allah itu bukan hanya yaitu mereka yang melayani sebagai hamba Tuhan, tapi yang disebut hamba Allah yaitu mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saudara-saudara yang telah diselamatkan, apakah saudara-saudara telah menghambakan diri kepada Allah? Atau saudara-saudara menghambakan diri kepada uang? Ataukah saudara-saudara menghambakan diri kepada keluarga? Ataukah saudara-saudara menghambakan diri, yaitu kepada diri sendiri? Sehingga saudara yang mengatur hidup saudara, bukan lagi Allah. Maka jangan lupa, hubungan yang sudah rusak sekarang diperbaiki oleh Allah melalui Kristus. Ada tujuannya, supaya orang yang telah diselamatkan itu tidak hidup untuk dirinya, tapi dia harus hidup untuk Allah. Apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara, Allah mau memakai saudara. Saudara akan disebut menjadi hamba Allah jikalau saudara menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada dosa. Maka kalau kita memperhatikan di sini, Paulus dengan tegas menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka ini tahu status mereka, supaya mereka ini mengerti untuk apa mereka hidup di dunia ini, supaya mereka jangan kembali kepada hidup yang lama, sehingga hubungan yang telah pulih, hubungan yang telah baik dengan Allah, ketika mereka kembali ke dalam dosa, maka hubungan itu akan menjadi rusak kembali, sehingga mereka tidak bisa lagi menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan berkemurahan kepada kita dimanapun saudara berada hari ini. Orang yang belum diselamatkan, hubungannya dengan Allah masih rusak, itu harus datang kepada Tuhan, supaya hubungan yang rusak tadi diperbaiki oleh Tuhan. Mereka yang telah memiliki hubungan yang baik dengan Allah, mereka yang telah diselamatkan, maka mereka tidak lagi hidup untuk dirinya. Mereka harus menghambakan diri kepada Allah. Mereka harus menghambakan diri kepada kebenaran. Apabila tidak, maka Tuhanlah yang akan mengadili saudara. Maka saudara harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan berkemurahan kepada kita, supaya kita semakin mengerti untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Bagi saudara yang belum bertobat, segeralah bertobat. Mengapa? Apabila hubungan tadi saudara masih hidup dalam dosa, maka menghadapi yaitu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh dunia COVID-19, maka saudara akan menderita dan saudara tidak akan memiliki pengharapan. Saudara akan berada dalam ketakutan yang besar. Tapi bagi saudara yang memiliki pengharapan, saudara yang telah diselamatkan oleh Tuhan, menghadapi yaitu COVID-19 ini, saudara tidak akan stres, karena ada pengharapan, karena ada penghiburan, dan Allah bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Kiranya Tuhan berkemurahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan telah kami baca dan telah disampaikan kepada kami hari ini, bahwa ternyata hubungan Adam dengan Hawa pernah hubungan yang begitu intim dengan Allah ketika mereka berada di Taman Eden. Namun setan datang merusak hubungan itu, sehingga hubungan yang telah rusak itu Allah juga yang memperbaikinya dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara manusia. Tuhan, kami bersyukur kalau Allah sudah memikirkan kami manusia, karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan mempedulikan kami. Kiranya Tuhan berkemurahan supaya kami dapat semakin mengenal Tuhan dengan benar. Bagi jemaat yang belum bertobat, kiranya Tuhan akan menarik hati mereka supaya mereka benar-benar memahami akan kasih Tuhan,
dan cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kami melalui Kristus. Dan kami berdoa bagi jemaat yang belum bertobat agar kiranya turun anugerah keselamatan itu kepada mereka. Roh Kudus bekerja menginsafkan mereka satu demi satu. Dan bagi jemaat yang sudah bertobat, kiranya Tuhan juga berkemurahan kepada mereka, supaya mereka mengerti bahwa mereka hidup tidak boleh menghambakan diri lagi kepada dosa. Mereka tidak boleh menjadi hamba uang ataupun menjadi hamba bagi diri mereka, tapi mereka harus menghambakan diri kepada kebenaran. Mereka harus menghambakan diri kepada Allah. Kiranya Tuhan berkemurahan dan Tuhan menolong kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.